wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan tentang pemeliharaan komponen untuk capaian pembelajaran elemennya yang bagian PK2. Oke. Nah, bagian PK2 ini kita akan membahas tentang engine two stroke dan engine four stroke atau engine 2 langkah dan engine 4 langkah. Tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan proses kerja motor pembakaran dalam, yaitu motor 2 langkah dan motor 4 langkah. Ini target yang harus bisa Anda kuasai dengan menjelaskan secara teorinya. Kita lanjutkan aja. Lalu tujuan pembelajarannya kita bahas satu-satu, mulai dari penjelaskan proses kerja motor bakar 2 langkah atau two stroke engine dan proses kerja motor bakar 4 langkah atau four stroke engine. Seperti yang kita tahu, engine atau motor bakar adalah sebuah pesawat, yaitu sistem komponen yang mengubah energi kimia berupa bahan bakar menjadi sebuah energi mekanik atau energi gerak. Energi mekanik tadi bisa dihasilkan dari proses pembakaran bahan bakar di dalam ruang bakar yang bersumber oleh sumber panas di dalam engine tadi. Lalu jadi di dalam ruang bakar tersebut dihasilkan sebuah panas akibat kompresi, kemudian diberikan percikan api sehingga terjadi proses pembakaran dalam. Pada dasarnya prinsip kerja motor oto atau motor engine bensin atau motor engine bensin atau ini, karena kita menyebutnya oto seperti yang ada di sejarah penemuan kendaraan. Untuk engine bensin ditemukan oleh Nicholas Otto, sehingga untuk motor engine Otto ini prinsip kerjanya percikan bunga api dari busi sebagai sumber panas yang akan menyebabkan campuran bahan bakar dan dengan udara di dalam ruang bakar tadi jadi sebuah tenaga ledakan. Nah, dari ledakan tadi akan memberikan tekanan yang tinggi sehingga terjadi pembakaran yang akan mendorong piston bergerak dari atas ke bagian bawah atau dari tem A ke tem B. Nah, sekarang kita lihat simulasi untuk engine two stroke atau engine 2 langkah. Oke. Nah, bagaimana intake bahan bakar masuk, kemudian ada langkah kompresi di sini, ada sedikit kompresi bahan bakar dan udara yang terbuang, kemudian diberikan percikan bunga api atau combustion atau langkah usaha atau langkah kerja sehingga piston berdorong dari atas ke bawah. Nah, dalam satu kali proses ini engine berputar, satu putaran itu ada 2 langkah. 2 langkah di sini adalah ketika bahan bakar masuk, kemudian terjadi langkah kompresi. Nah, di langkah keduanya adalah langkah usaha, yaitu percikan bunga api memberikan percikannya untuk meledakkan bahan bakar dan udara yang terkompresi, yang terpampatkan, terpadatkan. Nah, ketika piston terdorong ke bawah, bahan bakar pun akan terbuang. Nah, kerugian dari jenis ini adalah ketika langkah kompresi, bahan bakar akan ikut sedikit terbuang. Nah, kita lihat ketika ini terbuang, ada sedikit yang terbuang. Tapi keunggulannya, sistem kerja di sini hanya membutuhkan 1 kali putaran atau 360 derajat. Kita lanjut untuk komponen yang ada pada engine two stroke. Yang pertama ada busi, yang keduanya adalah ruang bakar, yang ketiga adalah piston lengkap dengan ring pistonnya atau torak. Kemudian ada nomor 5 pinnya, ada 4. Nomor 4 itu adalah saluran buang. Nomor 6 adalah bahan bakar yang terbuang.
bahan bakar yang masuk ke karburetor yang dibuangkan akan dikompresikan, akan dikompresikan. Nomor 7 adalah bahan bakar dari karburator atau saluran intake-nya. 8 adalah batang torak atau batang piston. Ini ada crankpin, ada big end-nya, ada crankcase. Kita lanjut ke sekarang untuk komponen engine 4 langkah atau 4 stroke. Untuk bagian C ini ada poros engkol. Bagian E ada poros cam untuk output, untuk katup output. Bagian I itu poros cam input. V adalah valve-nya atau katupnya atau klepnya. Nah, seperti yang kita tahu bahan bakar oto bensin memerlukan sebuah busi. Nah, inilah S ini untuk letak posisi busi sebagai pematiknya. W apa ini yang W? Yang W adalah saluran oli untuk pelumasannya, saluran pendinginnya. P adalah pistonnya, R adalah batang piston atau batang torak. Oke, lanjut. Nah, ini yang membedakan untuk 4 langkah dengan 2 langkah tadi. Nah, kalau yang 2 langkah dalam satu putaran terjadi 2 pekerjaan, sedangkan untuk engine 4 langkah itu diperlukan 2 putaran untuk melakukan 4 langkah ini. Dimana ada intake ketika engine piston terdorong ke bawah menghisap bahan bakar masuk. Bahan bakar bisa masuk ketika katup in terbuka, bahan bakar masuk, posisi piston pun akan menghisap turun ke bawah. Nah, kemudian dari TMB ini, titik mati bawah, di piston akan mendorong bahan bakar yang sudah masuk di ruang bakar. Posisi katup sudah menutup. Nah, inilah langkah kompresi. Begitu mendekati titik mati atas, mencapai titik mati atas, piston dari TMB ke TMA diberikan percikan bunga api melalui bus tadi, sehingga terjadi sebuah ledakan yang akan mendorong piston ini bergerak turun kembali dari TMA ke TMB. Nah, dia turun ke bawah. Nah, ini putaran pertama, ini putaran kedua. Oke. Setelah piston itu turun ke bawah ke TMB, katup buang akan terbuka dan piston akan terdorong ke atas. Dari TMB ke TMA dia akan mendorong ke atas. Otomatis hasil pembakaran berupa asap pembakaran itu akan terbuang ke exhaust manifold. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita perhatikan proses yang 4 langkah. Bahan bakar masuk, intake, terjadi langkah kompresi di putaran pertama. Nah, untuk putaran kedua terjadi pembakaran, mengangkat ketiganya, keempatnya, exhaust atau bahan bakar yang sudah terbakar tadi dibuang di saluran buang. Oke, saya rasa mudah-mudahan sampai situ sudah paham. Ini sekarang lanjut. Nah, ini bagian konstruksi utama untuk engine auto. Di sini sudah ada batang torak. Batang torak itu yang mana? Ah, yang ini batang piston atau batang torak atau stang piston istilah bengkelnya. Kemudian kepala silinder. Kepala silinder itu tempat bagian covernya, bagian bodinya untuk camshaft, untuk klep atau valve. Kemudian ada 3 itu torak ini atau piston. Yang keempatnya yaitu bak oli. Bak oli ini yang paling bawah, cover bawah, dimana pelumas itu harus masuk sini untuk disirkulasikan sehingga proses engine yang bergerak, yang bekerja itu akan tetap licin, akan tetap dingin, tidak terlalu panas, sehingga tidak terjadi gesekan getaran yang besar. Nah, nomor 5-nya adalah blok silinder. Blok silinder ini untuk cover atau rumah dari batang piston, crankshaft dan segala macamnya. Nomor 6-nya ini adalah katup klep tadi. Nomor 7
7 adalah poros sumbu, poros atau sumbu nok atau poros camshaftnya. Untuk nomor 8 ini adalah tutup kepala silinder atau tutup head silindernya. Yang nomor 9 ini adalah poros engkol, poros yang digerakkan secara berputar oleh pergerakan dari piston. Oke, kita lanjut. Nah, kita saksikan untuk yang ini, 4-stroke engine ini. Perhatikan bahan bakar yang masuk, kompresi, langkah usahanya percikan bunga api, pembuangan. Sekarang kita bandingkan perbedaan engine 2 langkah dan engine 4 langkah. Now we're going to spend just a few minutes to review some fundamentals of the most basic technologies employed in outboards today, two-stroke and four-stroke design. Even though they have their distinct differences, they each offer specific benefits for customers. With the knowledge of the key components of two-stroke and four-stroke technology, you'll be able to better apply an understanding of the innovations that Yamaha has introduced over the years in refining these power systems. Yamaha two-stroke and four-stroke outboards use the same basic principles of any internal combustion engine. Compress atomized fuel within an enclosed cylindrical space. Ignite it. The expanding gas releases a significant amount of energy. Repeat these controlled explosions thousands of times a minute, using the created energy to drive a series of pistons, transform that energy into rotation and torque through a crankshaft. That is the baseline operation of the internal combustion engine. Today, there are two popular mechanical designs to make that power, two-stroke and four-stroke engines. Both use a variant of an intake, compression, combustion, and exhaust operation cycle. Let's take a look at how they make their power. We'll start with the two-stroke. Now, the term two-stroke means one firing cycle or combustion process is performed for every two strokes, one up, one down, of the piston, or one 360-degree revolution of the crankshaft. Here's what that looks like. In a two-stroke engine, the fuel intake process is called scavenging. As the piston moves downward, the intake or transfer port opens. The air-fuel mixture that's been pressurized in the crankcase passes into the cylinder, exchanged with the burned gas to be exhausted from the last combustion. On the compression stroke, the piston moves upward. The scavenging or intake port and exhaust port closes, and the air-fuel mixture is compressed inside the cylinder. As this happens, the crankcase develops negative pressure, a vacuum, pulls open one-way reed valves to draw in new air fuel to enter the crankcase to be pressurized and get ready for the next firing cycle. Just before the piston hits top dead center, a spark from a spark plug causes the compressed fuel to ignite. The near Oke, lanjut. Silakan dikerjakan tutorial ini. Sekarang prinsip kerja motor bakar bensin 2 langkah tadi sudah disampaikan. Kemudian tuliskan komponen motor bakar 2 langkah, siklus kerja motor bensin 4 langkah, dan jelaskan perbedaan motor bakar bensin 2 langkah dan motor 4 langkah.
Sekian untuk hari ini. Silakan dikerjakan tugasnya, dikirimkan ke email saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.